Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama ya. Untuk hari ini sedikit di luar dari jadwal ya. Kenapa? Karena gua kemarin kejebak banjir di daerah Kelapa Gading ya. Kalau lu yang penasaran separah apa boleh lihat deh ya. Paling banyak tuh kayaknya di TikTok tuh. Wah, gila hancur-hancurannya. Ada yang sampai masuk ke kali segala macam tuh ya. Jadi gua stuck di sana berapa lama ya? Basically semalaman ya, semalaman. Ya akhirnya jadi baru sekarang sempat lagi buat bikin konten, walaupun jujurnya capek, tapi ya gue udah janji ya bahwa gue akan sebisa mungkin sekonsisten mungkin untuk terus mengupdate ya apapun yang berhubungan dengan kripto ya. Jadi langsung aja kita masuk. DCWT sesi pertama, overall market koreksi sebesar 1,25%, total market cap di angka 3,47 triliun US dollars ya. Nah, good newsnya apa? Good newsnya Bitcoin berhasil bertahan di atas dari struktur 101.247 begitu ya. Nah, ini juga berhubungan sama nanti yang akan kita bahas di belakang nih mengenai DeepSeek AI ya. Wah, itu tuh Bang yang bikin hancur market katanya kemarin ya. Ya nantilah kita bahas di belakang ya, tapi intinya sempat bikin sport jantung ya, terutama dari tanggal 27 Januari karena di tanggal 27 Bitcoin tuh sampai ke titik terendah di angka 97.750. Tapi untungnya cuma nge-wick aja dan daily close-nya tetap di atas dari 101.247, which is good ya. Itu PR besar yang kita sudah bahas dari kemarin-kemarin ya, bahwa sebisa mungkin Bitcoin mempertahankan 100.000 begitu, dan daily close-nya terus di atas dari 100.000 begitu. Karena kenapa? Itu sudah angka psikologis. Kalau sampai 100.000 rusak, jebol lagi di bawah, mungkin efeknya itu kan seperti di sini ya. Tadinya kan nahan nih 100.000 terus di atas ya. Ini masih nahan. Ini masih nahan ya, tapi di tanggal 19 Desember jebol, udah deh hilang momentum begitu. Karena ya bentuknya ya kayak gini deh, kayak lu diskon misalkan. Tuh harga diskon, lu harga 99.999. Nah, orang mikirnya berapa? Oh, itu 90 ribuan. Padahal sebenarnya itu 100 ribu kan. Nah, itu sama lah ya. Kalau kita ngelihat daily close sedikit jadi bawah dari 100 ribu, itu secara psikologisnya kita mikir, wah kacau nih Bitcoin turunnya parah. Padahal ya mungkin nggak juga begitu. Tapi itu secara psikologis membuat kita ngerasa bahwa wah udah nggak 100 ribu lagi nih. Nah gitu. Jadi sangat penting untuk Bitcoin bisa mempertahankan 100 ribu ya. Dan juga kalau kita di sini EMA20 juga lumayan nahan nih sebagai support ya, udah 2 hari berturut-turut nahan Bitcoin untuk nggak jebol begitu ya, bersama juga dengan 101.247 begitu. Nah, jadi PR untuk Bitcoin sekarang masih sama seperti dari tanggal ini ya, dari tanggal 26 kemarin ya, bertahan di atas dari 100.000, lebih bagus lagi bertahan di atas dari 101.247 begitu ya. Nah, selanjutnya untuk weekly close ya, kita yang dibilang bagus-bagus amat sih enggak ya, tapi ya oke lah ya, masih minimal di daily-nya lumayan bagus begitu. Dan kalau kita ngomongin soal price action ya, ini kita harus akui memang secara struktur ada pemecahan struktur ya. Seperti kita bisa di sini tadinya kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini mulai terbentuk suatu lower high dan lower low begitu ya. Nah, semoga tidak terbentuk lower high lagi, karena kalau terbentuk lagi lower high ya itu artinya trennya semakin melemah begitu. Nah, kalau lower high lagi itu bisa mengundang lower low begitu ya. Jadi itu kayak sepaket lah, lower low lower high. Nah, semoga pecah struktur nih ya, tadinya kan lower low lower high lower low. Nah, dia mulai membuat higher high lagi. Kalau itu bisa terjadi, artinya struktur yang kemarin pecah di sini dipecahin lagi begitu. Jadi ya memang market tuh seperti itu ya. Kalau menurut gua sih cara paling simpelnya kalau kita mau mendefinisikan satu aset sedang bullish or bearish adalah dengan struktur. Kalau strukturnya membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, ya udah itu struktur yang bullish. Selama itu masih terjadi ya cenderungnya akan lebih bullish begitu. Tapi kalau ada pemecahan struktur itu nggak akan langsung jebol, nggak akan langsung reversal juga, tetapi itu adalah pertanda awal bahwa pelemahan tren akan mulai terjadi begitu. Sama kayak di sini, nggak tiba-tiba kan ya, jadi pecah struktur dulu ya, baru ada pelemahan lagi lebih dalam begitu. Sama kayak gini deh, lu sakit, jarang kan orang sakit langsung bam gitu ya, wah benar-benar dari sehat langsung jatuh gitu ya, kayak nggak ada sama sekali tanda-tandanya. Pastinya ada ya, biasanya akan mulai demam dulu begitu, lalu mungkin radang tenggorokan, sakit leher dan lain-lain. Nggak tiba-tiba langsung dari sehat ya kayak nggak ada masalah sama sekali,
terus tiba-tiba langsung boom jatuh. Nggak, biasanya ada pertandanya. Nah sama di market juga ada tanda-tandanya. Dari higher high, higher low, higher high, higher low, itu nggak langsung ceder gitu langsung hancur. Nggak, biasanya ada pelemahan tren dulu gitu ya. Dari higher high, higher low bergeser ke lower high dan lower low begitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Indeks dolar kita lanjut. Ini menguat ya. Nah ini juga mungkin menjadi salah satu penyebabnya kenapa ada pelemahan tren juga dari Bitcoin dan crypto in general. Karena saat indeks dolar menguat biasanya itu korelasinya membuat negatif untuk crypto gitu ya. Oke, langsung aja ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance kembali menguat ya. Kemarin tanggal 29 itu daily close di atas dari 59,3. Ya, lagi-lagi kalau lu sudah nonton DCWT secara rutin, secara konsisten ya nggak kaget begitu karena memang balance sheet ya lu bisa sendiri lah ya, nggak usah gua panjang lebar ngomong. Di sini kan mulai flat nih ya, mulai flat. Bahkan kalau mau ngomong ada sedikit peningkatan tapi luar biasa sedikit lah, nyaris nggak kelihatan. Jadi kita anggap flat lah ya. Saat flat di sini apa yang terjadi? BTCD terus turun ya. Tapi tiba-tiba turun lagi ya saat Bitcoin bukan Bitcoin Dominance tapi saat balance sheet turun lagi langsung BTCD menguat lagi begitu. Jadi ya lagi-lagi ini memang ada korelasinya begitu ya. Dan ya kemarin udah cukup banyak lah orang yang komen, wah ada apa influencer A influencer B ya, gua nggak tahu siapa itu dan gua nggak ngikutin juga siapa, tapi gini lah pokoknya gua akan kasih saran ke lu satu. Jangan mau percaya sama orang yang akan bilang Bitcoin bukan Bitcoin tapi altcoins itu akan datang di tanggal sekian, akan di bulan sekian, pasti minggu depan, akhir bulan. Nggak bisa ya, nggak bisa. Kecuali dia tuh bisa telepon si Jerome begitu ya. Halo Bang Jerome ya, ini balance sheet mau gimana Bang Jerome? Mau turun lagi atau mau naik? Kalau dia mungkin kenal sama si Jerome ngomong tenang bro, besok gua naikin. Nah itu boleh lah lu ngomong ya. Tapi kalau lu nggak kenal sama Jerome Powell gitu ya udah lu tuh artinya tebak-tebakan begitu. Karena gini ya, historically speaking kita itu dalam kondisi yang mirip seperti di cycle kemarin, di mana balance sheet kita itu turun, alias ini masa-masa QT. Masa-masa QT itu cenderung nggak bagus untuk altcoins. BTC performanya cenderung lebih bagus seperti yang kita bisa di sini ya. Nah jadi ya terulang lagi, bahkan kalau mau ngomong lebih rapi di cycle ini ya, turun ya, balance sheet terus turun seperti ini ya, BTCD lihat berkuasa begitu ya. Nah kalau sampai flat kayak 2016 mungkin bisa ya, mungkin bisa tanpa QE yang berarti terjadi altcoin season. Tetapi masalahnya kita nggak flat kayak begini kan, kita tuh kayak seperti di sini ya, turun. Nah kalau turun seperti ini kita butuh QE untuk bisa memicu altcoin season begitu. Jadi sekali lagi, kalau ada ya influencer lah, apa mau dibilangnya influencer, guru kripto atau apapun lah ya, yang teriak-teriak akan terjadi A, B, C dalam tanggal yang sekian, itu namanya tebak-tebakan, itu namanya ngedukun. Dan ya buat lo yang sudah nonton TCI lama, udah hafal lah ya, ngedukun tuh kira-kira jadi gimana gitu ya, hasilnya seperti apa ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Next kita masuk dulu ke DeepSeek ya. DeepSeek ini lumayan cukup bikin gempar begitu karena dia membuat Nvidia terjun payung ya. Kalau lu penasaran coba lihat ya Nvidia. Nah ya Nvidia ini ya. Nvidia dengan mana nih? Ya oke lah Nvidia aja in general ya. Lu bisa lihat sempat terjun payung dengan cukup signifikan ya. Wah ya. Ya itu terjadi karena si DeepSeek ini ya. Jadi si DeepSeek ini kalau lo mau dibikin simple, gue udah sempat research juga kemarin ya, waktu lagi ya ini memang kacau ya, gue lagi sebenarnya lagi malam sinci aja masih tetap ngeliatin beginian ya, nggak apa udah kebiasaan ya. Jadi si DeepSeek ini basically adalah seperti ChatGPT, seperti OpenAI lah, cuma punya Cina ya. Nah seperti yang kita tahu, Amrik itu tidak memperbolehkan Nvidia untuk menjual chip mereka ke si DeepSeek, which is itu chip yang sangat kuat yang dipakai oleh OpenAI, dipakai juga oleh ChatGPT untuk mendevelop AI mereka, begitu ya. Nah jadi si OpenAI, si ChatGPT pakai chip dari pakai chip dari Nvidia yang sangat mahal itu, akhirnya bisa membuat AI seperti yang sekarang yang sangat useful. Nah tiba-tiba si DeepSeek
dia nggak punya tuh ya si chip yang dimiliki sama si Nvidia, chip yang dibuat sama si Nvidia itu. Tetapi si DeepSeek basically bisa ngebuat AI yang ekuivalen ya dengan si dengan ChatGPT dan OpenAI. Nah itu membuat apa? Membuat jadi ada disruption lah. Kasarnya gini, kayak lu dulu mungkin tuh kayak jam lah ya. Dulu semua jam itu harus bentuknya itu mechanical begitu ya. Dibuat di Swiss biasanya ya. Wah jadi mahal ya. Tiba-tiba Jepang atau lebih tepatnya Seiko ngebuat quartz. Nah itu sekarang bisa dibuat dengan sangat murah. Itu ngebuat jam mechanical tuh jadi kebanting luar biasa dan jadi tidak populer lagi. Nah itulah kurang lebih perbandingan yang cukup mirip apa yang terjadi ke si OpenSea dan juga si ChatGPT begitu. Nah mungkin buat lo yang mikir, bang terus kenapa jadi Nvidia-nya turun? Nah turun kenapa? Karena itu chip dari si Nvidia. Jadi kerasanya kayak, oh lu gak perlu amat nih untuk bikin AI ke depannya. Karena yang gilanya, kalau gua gak salah baca ya, si DeepSeek ini basically dia open, si source-nya itu dia open, jadi semua orang yang ke depannya mau bikin AI, itu bisa nge-copy cara si DeepSeek. Begitu, jadi bisa men-circumvent untuk menggunakan si chip yang dibikin sama si Nvidia. Nah itu membuat si Nvidia terjun payung. Nah terus kenapa Bitcoin ikutan turun bang? Nah suka nggak suka ya memang saham di US ya indeks di US karena Nvidia ini drop, S&P juga drop ya. S&P seperti yang lo bisa di sini ya, S&P 500 itu juga drop dengan cukup signifikan begitu. Walaupun udah mulai recover sih, kayak BTC juga mulai recover kan. Nah itu berkorelasi sama kripto begitu. Suka nggak suka memang seperti itu ya. Jangan protes, wah katanya decentralized. Decentralized itu cuma validasinya ya. Kalau korelasinya sama aset lain itu nggak ngaruh begitu, akan sama aja tetap bisa terkorelasi begitu ya. Nah jadi kalau lu tanya pendapat gua kenapa ya si DeepSeek ini bikin BTC drop ya karena itu, karena dia membuat Nvidia drop dan Nvidia membuat S&P drop berkorelasi sama kripto juga, maka kripto ikutan drop begitu ya. Itu TLDR-nya lah begitu ya. Kalau lo pengen pelajari lebih dalam lagi monggo boleh, tapi intinya sih seperti itu ya. At least dari pemahaman gue sih seperti itu ya. Oke, next kita masuk ke economic calendar untuk hari ini ya. Hari ini dari US kita akan keluar crude oil inventories. That's it ya, jam 10:30 malam. Jadi buat lo yang buka posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan tutup posisi ya, just in case volatility tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, beres deh ya, kurang lebih gue juga lumayan capek. Paling buy limit deh ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan seperti kita bisa lihat di sini, lagi-lagi Gate.io sedang ada event launch poll ya. Dan bagi lu para pemilik token Elon, boleh pertimbangkan untuk stake your Elon di Gate.io. Kenapa? Karena ada total reward sebesar 30.000 USDT yang menunggu lu ya. Dan ini mantapnya apa? Nggak ada resiko sama sekali ya. Terutama buat lu yang sudah punya si token Elon ya. Kalau lu beli dulu ya berarti ada resiko volatility. Tapi bagi lu yang memang holder token Elon, boleh pertimbangkan sekali lagi untuk staking kan di Gate.io, di mana ada sampai 30.000 USDT yang bisa lu dapatkan ya. Event ini berlangsung dari tanggal 27 Januari sampai tanggal 6 Februari. Jadi waktunya masih ada lumayan nih ya. Dan lagi-lagi caranya tuh very easy ya, lu tinggal stakingkan saja. And then lu bisa mendapatkan dalam bentuk rewardnya tuh USDT. Ya, ini cukup unik karena biasanya kalau launch pool itu kan dapatnya token itu lagi begitu ya. Kalau misalkan lu stake Elon, dapat Elon lagi biasanya. Nah di sini enggak, lu bisa mendapatkan USDT. Jadi ya asik nih ya, dapatnya stable coins. Dan untuk event ini seperti yang kita bisa lihat ya, udah in progress karena dari tanggal 27 ya, sekarang udah tanggal 29. Jadi udah sedang berjalan. Buat lo yang belum ikutan dan memang punya token Elon, gue sangat sarankan untuk ikut ya. Kenapa? Karena nggak ada resiko sama sekali ya. Jadi tinggal lo kirim saja ke Gate.io ya, lo masukkan ke sini dan lo bisa langsung dapat si rewardnya ya. Dan juga di sini mereka sedang ada event yang ini disebutnya tuh New Year Benefits ya, di mana lo bisa unlock sampai 50.000 USDT dalam bentuk grand prize ya. Nah, bagaimana caranya? Ada berbagai macam cara nih ya. Yang pertama di sini ada Task Plaza. Ya, ini untuk newcomers. Jadi untuk new user yang register di masa-masa event ini ya.
Nah, event ini tuh masih dalam 12 hari ke depan lah, jadi masih lumayan lama waktunya ya. Nah, yang Tax Plaza ini sesuai dengan namanya kita akan mulai dengan ya kita mengikuti si bonus-bonusnya ya. Yang pertama lu tuh bisa memenangkan startup voucher ya untuk mengklaim New Year token airdrop begitu ya. Dengan ini lu bisa mendapatkan sampai 20 share startup vouchers ya. Lalu untuk yang kedua, lu bisa win Gate.io points ya untuk offset New Year trading fees. Lalu juga lu bisa memenangkan futures voucher ya untuk bisa start a New Year fortune ya, dan juga yang keempat adalah lu juga bisa win grand mystery prizes ya. Buat yang tertarik silakan bisa tinggal ikut satu persatu ya, ada banyak di sini. Dan juga di sini ada yang referral zone. Nah, ini untuk user yang sudah punya akun ya. Dan lo bisa mereferalkan ke teman-teman lo begitu ya, dimana lo bisa mengklaim sampai 10.000 USDT bounty untuk celebrate New Year. Lo juga bisa mengklaim ekstra lagi bounty sebesar 10.000 USDT dalam bentuk invitation rewards, dan juga ada grand mystery prizes begitu ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikut, cocok untuk orang yang memang sudah punya akun dan juga mungkin yang masih belum punya akun di Gate.io. Tapi intinya buat lo yang belum punya akun di Gate.io boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin berarti kita sudah punya posisi long ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 101.000 lebih 247. Nah, posisi long kita ini target TP-nya boleh dipertimbangkan di angka yang konservatif sebenarnya udah kena di sini ya. Udah kena di angka 102.000 lebih 273 begitu. Jadi buat yang konservatif ya, kalau sampai sekarang masih tembus boleh pertimbangkan untuk tutup aja karena sudah kena sebenarnya ya. Tapi buat yang agresif boleh pertimbangkan target TP-nya itu di angka 104.000 lebih 446 begitu ya. Buat yang konservatif berarti profitnya berapa nih? Penasaran gua. Lumayan, 1%-an lah ya. Oke, untuk posisi spot di angka 101.247 harusnya udah kena ya karena sudah berkali-kali. Yang sekarang bisa dibilang confluence dengan EMA 20 karena cukup dekat. Lalu di EMA 50 atau di angka 99.051 cukup dekat juga jadi confluence, dan di 97.570 ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini sayangnya posisi longnya kalau di Ethereum jebol ya, retest 1, retest 2 kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi di closing di bawah dari struktur. Jadi ya udah cut loss ya. Nah, selanjutnya untuk posisi spot ada di angka EMA bukan di angka tapi di EMA 200, lalu di angka 2.828 dan juga di angka 2.744,5 ya. Oke, jadi itu dia kurang lebih untuk DCWT pada hari ini ya. Untuk DCWT sesi kedua nggak ada ya, karena jujur capek dan ya lu tahu malam Sincia, sekarang Sincianya nih, Imleknya ya. Jadi walaupun gua tadi sempat kejebak lumayan lama ya semalaman di daerah Kelapa Gading ya, tetap masih harus ada urusan begitu. Jadi ya semoga sih lu melihat ya bahwa gua mencoba untuk terus konsisten, dan percaya atau enggak konsisten ini adalah salah satu kunci yang menurut gua menjadi kunci utama gua akhirnya bisa sukses di market. Bukan karena wah genius atau wah karena memang penuh dengan skill. Kalau menurut gua enggak, itu bukan yang paling penting. Yang paling penting itu adalah lu konsisten. Begitu. Gua udah janji untuk akan lebih banyak bikin konten, ya gua akan konsisten dengan janji gua. Begitu. Walaupun udah capek, kadang-kadang pengennya sekarang tidur, tapi ya sudah nggak apa-apa ya. Gue tetap ingin bikin konten sebisa mungkin, dan memang ada yang cukup penting juga mengenai si DeepSeek begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.